Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Konten kali ini aku mau bahas TWRT lagi teman-teman. Jadi aku mau update TWRT ku selama hampir 1 bulan ini menggunakan apa ya, udang dari El Barca yang varian blue ya tentunya. Ini penggunaannya sih nggak yang di push setiap hari, tapi ya mungkin di jarak sekitar 2 hari sekali ya. Ini update-nya kayak gini warnanya teman-teman. Tuh, coba aku flaring dulu ya biar up dulu, karena Cana kalau lagi flaring biasanya warnanya akan naik. Kita bisa melihat warna maksimal dia seperti apa itu saat dia flaring ya teman-teman ya. Kalah kali ya, biasanya badannya akan sedikit memutih ya dia. Tuh, ini warna maksimalnya ya. Untuk dorsal atas tuh dia udah mulai semakin turun ke bawah ya, semakin sedikit full ya. Untuk warna sih masih apa ya, menurutku untuk perubahannya belum signifikan ya, karena kalau penggunaan baru sebulan itu kayaknya nggak terlalu signifikan ya. Mungkin bisa terlihat itu saat udah sekitar 3 bulan mungkin teman-teman ya, karena menurut pengalaman para kiper Cana, treatment itu terlihat itu saat sudah masuk 3 bulan, baru di situ terlihat ya, minimal 2 bulan lah baru terlihat perubahannya ya. Ini kalau ini kan karena baru 1 bulan ini tuh, masih belum signifikan sih. Untuk warna ekor pun ya nggak pekat-pekat kali, karena masih apa ya, masih sama ya seperti sebelum aku menggunakan si udang dari El Barca ya tuh. Ini lagi ku coba juga, ku selingin pakai maggot ya teman-teman ya, pakai maggot. Jadi semakin bervariatif ya, semakin kesini-sini aku ngasih makannya semakin bervariatif. Yang sebelumnya nggak aku kasih maggot, cuma ulat Hongkong sama pelet premium blue, sekarang semakin bervariatif, ku tambah dari udang biru dari El Barca ya yang varian blue, ada maggot juga, jadi semakin variasi. Untuk pelet tetap ku kasih teman-teman yang dari Akari yang premium blue, itu tetap ku kasih, cuman udah nggak sesering yang biasanya setiap malam ku kasih. Ini udah nggak terlalu sering ya, karena harus selingan dengan udang ya, udang dari El Barkanya gitu. Menurutku nggak masalah sih mau di mix itu, karena itu nggak masalah, karena semakin bervariatif semakin pertumbuhannya semakin oke. Kalau menurutku semakin monoton biasanya pertumbuhannya akan semakin terhambat gitu. Untuk mental sih tetap barbar ini, cuman sekarang jarang ku bikin mangap ya. Masih bisa sih sebenarnya ku bikin mangap, ku gedor masih bisa, cuman kesini-sini kasihan lah kalau aku bikin mangap tuh. Walaupun pada dasarnya sih sebenarnya si stewartiku nggak tipe yang nabrak kaca ya tuh, bukan tipe yang nabrak kaca. Jadi sebenarnya kalau digedor sih sedikit masih aman ya daripada sana yang digedor nabrak kaca, karena rawan rahangnya patah kalau yang nabrak kaca. Ini cara ngelatihku seperti ini di kaca. Walaupun udah bisa flaring tangan, tetap ku kaca, ku flaringin tangan, karena biar apa ya, kalau di flaringin tangan tuh memang dia flaring, cuma tingkat emosinya itu berbeda dengan di kaca teman-teman. Yang punya aku ya, karena punya aku tuh belum terlalu gimana ya, mentalnya tuh belum terlalu ngunci yang galak kali gitu. Jadi masih
harus dipancing dengan kaca biar marahnya naik ya, lebih naik ya daripada hanya menggunakan jari. Bisa pakai jari nih aku flaring pakai jari bisa. Meladap ke belakang dia. Ini lampu baru nyala juga ini tuh, flaring kan. Oh ya, buat teman-teman yang stewardinya masih susah flaring, udah mengikuti treatmentku tapi masih mager, masih apa, coba deh teman-teman ganti lampunya. Biasanya itu lampu itu berpengaruh. Buat Cana yang mentalnya masih jelek, biasanya kalau dikasih lampu terlalu terang itu bisa mengakibatkan dia nggak settle juga teman-teman. Jadi gunakan lampu yang nggak terlalu terang sih. Makanya aku di sini pakai LED strip teman-teman. Di LED strip itu menurutku cahayanya nggak terlalu terang. Berbeda dengan apa ya? Ini aku ada nih. Coba ya aku kasih yang terang kali ini. Aku punya nih lampu yang terang kali ini. Aku bikin custom terang kali tuh. No, ya kan? Jadi terang kali nih. Aku custom lampu nih. Tuh. Nah, ini aku custom. Tuh, terang. Terang sekali kan? Biasanya kalau yang terlalu terang-terang gini buat Cana yang mentalnya masih jelek bakal ngedon teman-teman. Biasanya. Ini terang kali tuh, langsung nampak kali perubahannya kan, warnanya langsung terlihat up ya tuh, birunya langsung nampak tuh. Coba aku agak majuin, nah tuh kan nampak ya birunya ya. Cuma kalau untuk Cana yang masih mentalnya masih cupu ya ibaratnya, itu bakal takut dia kalau dikasih lampu. Si Pulkra aku aja yang mentalnya barbar aja kalau tiba-tiba dikasih lampu seterang ini dia bakal langsung sembunyi teman-teman. Ini stewardiku memang mentalnya udah mulai stabil sih, jadi nggak pernah sembunyi karena memang di sini nggak ada hardscape ya, jadi dia nggak ada tempat untuk sembunyi. Tetapi di sini bisa terlihat apa ya, warnanya tuh jadi sedikit pucat dia di kepalanya tuh, nampak tuh karena kaget dengan lampunya, nggak terbiasa dengan lampu yang seterang ini tuh. Walaupun masih mau flaring tapi beda ya, agak pucat gitu kalau aku lihat ya. Jadi itu teman-teman ya, lampu jangan terlalu terang ya, lampu kondisinya ya bagusnya sih ya sedang-sedang aja lah. Teman-teman bisa mengira-ngira lah. Kedua, filter juga bisa mempengaruhi mental. Kalau masih mentalnya jelek ya filternya jangan dinyalakan 24 jam. Lampu juga, lampu kalau dinyalakan 24 jam biasanya bikin mental turun. Makanya kalau persiapan kontes ya mulai dilatih penggunaan lampu semakin lama gitu, jangan langsung 24 jam nonstop. Itu biasanya mager. Kayak Ucanaku penggunaan lampu kan cuma sebentar aja, saat ku nyalakan 24 jam ya biasanya jadi mager, jadi nguncup di bawah gitu. Nggak tahu ya kenapa ya, karena mungkin nggak terbiasa ya. Makanya harus polanya itu harus apa ya, harus ditingkatkan ya penggunaan lampunya. Kalau mau kontes ya semua yang biasanya cuma 2 jam ya naik perlahan jadi 2,5 jam terus sampai bisa jadi full ya 3 hari tanpa mati lampu ya, karena kan kalau kontes kan nggak ada mati lampu kan teman-teman. Jadi ya full bisa 2 hari nyala lampu atau 3 hari gitu. Terus sering-sering ganti air teman-teman ya, ganti air bisa 2 minggu sekali ya. Kalau mau lebih ini lagi adaptasinya ya ganti air seminggu sekali.
Boleh setengah, boleh 3/4 tergantung ketahanan mental adaptasi si ikannya ya. Kalau ikannya masih belum stabil ya ganti 1/4 dulu. Nanti naik setengah baru 3/4 gitu. Semakin banyak diganti airnya dan semakin intens selama seminggu sekali, ikannya itu akan cepat adaptasi teman-teman. Karena udah terbukti pada ikan-ikanku, saat aku telat ganti air semua udah sampai 3 minggu bahkan 1 bulan, pas aku ganti air water change ya ikannya jadi sempat ada magernya gitu. Sehari mungkin bisa berjam-jam atau bahkan kalau yang parahnya seharian gitu, mager, kayak nggak nyaman dengan airnya gitu karena air baru gitu. Tapi kalau dirutinkan waktu itu 2 minggu sekali, pas aku ganti air sampai full ya 80% 90% langsung settle, bahkan langsung flaring sih gitu. Oke, ini kita flaringin lagi, coba kita ganggu dia. Ini terlalu terang teman-teman ya, penggunaan lampunya ya, nggak terbiasa dia, harus dibiasakan soalnya. Aku pindah dulu lampunya, soalnya penggunaan lampu yang terang-terang itu harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan ya cananya jadi mager tuh kan, sedikit mager ya. Kalau untuk kontes sih sebisa mungkin katanya sih jangan dibikin mangap teman-teman ya. Kalau untuk sana sih kalau menurutku yang penting mau flaring sama tangan aja teman-teman ya. Mau flaring sama tangan itu udah oke sih. Kalau hanya untuk koleksi pribadi kayak aku nih, hanya koleksi pribadi, nah itu dibikin mangap-mangap nggak masalah sih. Ini langsung mager ya, dari terang ke redup, dari redup ke terang, dari terang ke redup secara cepat gitu alurnya, jadi langsung mager di bawah nih. Harus dipancing dulu pakai kaca. Bisa juga sih pakai pincet karena dia kan tahu makanan nih. Tuh, tadi udah berenang gini udah bisa dipancing lagi. Nah, silakan berkaca. Flaring tapi di bawah dia kayak patung. Nah, udah sadar dia. Capek dia, kaget ya karena gonta-ganti lampu. Itu aja sih. Terus untuk cara yang lain gimana bang gitu kan, penggunaan dari si udang El Barca kemarin. Aurantiku aku coba pakai varian red tapi hasilnya kurang bagus teman-teman ya, yang udangnya ya. Karena basicnya aku lihat sih memang si aurantiku tuh nggak terlalu orange sih, kuningnya nggak terlalu pekat, lebih ke larinya ke gradasi biru ya. Makanya kemarin pas aku kasih udang yang varian red malah jadi agak-agak kusam-kusam gimana, makanya ini aku balikin lagi pakai varian blue. Jadi ya resiko lah treatment tuh seperti itu. Jadi kita harus jeli teman-teman, harus jeli melihat cana kita potensinya kemana. Nah itulah kita kasih pakannya yang terbaik untuk dia ya gitu. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat konten kali ini yang lagi handle si Stewarti yang baru mulai atau yang udah lama. Kalau menurut teman-teman pendapatku tentang Stewarti itu oke, ya silahkan diikuti, kalau enggak ya silakan tidak diikuti gitu, sah saja karena setiap kiper akan berbeda cara penanganannya tergantung ikan teman-teman ya. Jadi tetap lihat potensi ikannya, karakter ikannya. Nah, ilmu dari luar itu hanya untuk hanya untuk diadopsi, enggak 100%, disesuaikan, pokoknya disesuaikan dengan ikan masing-masing.
mungkin dari si A cocok sebagian, nah yang sebagian dari si B treatmentnya, dan cocok digabungin gitu. Nggak harus diambil semua ya, karena kalau diambil semua kadang berbeda ya teman-teman ya, karena dari kiper yang A situasinya, kondisi cuaca, suhu bagaimana, air bagaimana, itu akan sangat berpengaruh. Oke, mungkin itu aja, bye bye.